Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jalan-jalan ke tempat kebunnya Bapak Indarto. Ini bibitnya Simalungun kawan-kawan. Tapi sayangnya beliau ini super sibuk, jadinya terlihat dari buah-buah yang ada ini tidak dikastrasi kawan-kawan. Jadi belum sempat sampean ya. Tanahnya ini sangat subur sebenarnya ya. Cuman banyak tikusnya kawan-kawan ya. Termasuk banyak pepohonan di area ini karena lahan ini beli lahan orang ya. Jadi sudah ada tanamannya seperti ini banyak dan disusul dengan tanaman-tanaman pribadi juga. Ini sebenarnya kan seperti ini kita bersihkan ya, kering-kering atau yang nggak terpakai pohon-pohonnya itu dibuang. Ingin menyelamatkan salah satu dari pohon kita. Untuk yang yang selamat kawan-kawan, ini cukup bagus performanya ya. Cuman sebagian yang lain ini diserang oleh hama. Salah satunya tikus ya. Ini sebenarnya yang saya pijaki ini adalah rawa kawan-kawan yang sudah ditinggikan. Banyak parit, sebenarnya parit ini keliling ya. Anda bisa lihat di depan mata kita ini banyak sawit-sawit baru yang baru ditanam. Awalnya di sini sawit semua kawan-kawan dengan usia yang sama dengan yang kita perform awal tadi seperti ini ya. Habis kawan-kawan, ini diserang tikus semuanya karena kondisinya ini rawa dan rumputnya itu cepat sekali tumbuhnya ya. Rumput rawa. Nah seperti ini, rumput-rumput seperti ini sangat cepat sekali tumbuhnya dan meninggi. Bahkan sampai ke pusar manusia itu bisa lebih ya kalau rumput-rumput seperti ini. Ini habis hujan kawan-kawan, jadi ini tergenang air lagi kalau habis hujan seperti ini. Nah habis dimakan tikus yang sebelah sini nih kawan-kawan, sampai ujung sana ya, pokoknya habis ya. Nyulami ini sampai 200 batangan ada ini kawan-kawan ya. Coba bayangin, nyulam sampai 200 batang. Kalau kita 200 batang itu ya nanam baru. Begitu kawan-kawan. Ini saking habisnya diserang tikus. Nah, kenapa kok diserang tikus di area rawa seperti ini ketika rumput itu tinggi ya, tidak dibersihkan? Nah, karena pada saat banjir ternyata tikus itu senang sekali berenang. Pada saat banjir tikus itu mencari makanan dengan cara dia berenang di atas airnya itu, apalagi mendapatkan rerumputan. Itu sangat mudah sekali untuk menggapai dari rumput satu ke rumput yang lain. Kalau ini bibitnya lain lagi, yang ini yang ambi kawan-kawan ya. Nah, yang ini usianya baru 3 bulan kawan-kawan. Nah, ini bekasnya tuh. Ini bekas tikus tuh ya. Jadi yang baru tanam ini pun sudah diserang tikus ya. Kata beliau yang di sebelah ujung sana itu sudah ada 3 yang sudah dirusak tikus ya. Nah, termasuk yang kita lihat barusan ini tadi, ini juga dimakan tikus tapi masih aman, belum sampai ke dalam ya. Baru dikerikitin bagian luar tuh, cuman mungkin atos nggak diterusin. Nah ini coba lihat, ini dimakan tikus kawan-kawan nih ya. Tuh ya. Nah ini dimakan tikus ini. Tuh ya. Jadi sangat dahsyat sekali tikus di sini ya. Nah, termasuk seperti ini. Kalau dari jauh sudah kelihatan ada yang rebah seperti ini pelepahnya, itu pasti diserang tikus ya. Nah, itu ya. Pasti diserang tikus ini kawan-kawan. Nah, ya. Tuh. Itu pasti diserang tikus, saya yakin. Jadi kalau teman-teman ini kan kira-kira kan banyak yang nanam di daerah rawa juga. Saya lihat itu di postingan-postingan. Itu saya anjurkan sebersih mungkin areanya ya. Jangan sampai areanya itu rimbun dari gulma. Jadi sebisa mungkin dibersihkan ya. Termasuk area-area pinggir untuk penyeberangan tikus itu diperhatikan kawan-kawan. Jadi supaya nanti tidak menyesal. Anda bayangkan ini lahan di area ini, rawa ini habis 200 batang dimakan tikus ya. Kurang lebihnya segitu dan akhirnya ditanam baru 200 batang. Anda kalikan saja membeli bibit 200 batang ya, kali dengan harga sekarang berapa per batang ya teman-teman. Nah ya. Aduh,
Ngeri juga kan kawan, kalau di daerah rawa ini ya. Jadi perlu lebih berhati-hati ya. Ini menjadi sebuah pembelajaran juga loh bagi kita-kita yang mungkin awal mula menanam sawit dan kemudian kebetulan lahan kita adanya di rawa ya. Ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi kita semua ya. Nah, tuh kawan-kawan, sampai ada genangan-genangan kayak gini. Nah, cuman ini kalau nggak pas hujan, ini kering karena ini dulunya sawah ya, ditanami sawit. Nah, bisa, cuman ya pada saat awal tanam itu memang harus ya betul-betul diperhatikan karena kendalanya adalah tikus. Nah, terkecuali di area ini semuanya bersih ya, karena tetangga-tetangga kiri kanan itu rimbun, jadinya banyak sekali tikusnya, apalagi di daerah rawa. Ya, sangat senang sekali tikus di daerah rawa itu ya. Jadi yang bagus di atas itu tinggal sedikitnya yang daerah atasnya ya. Ya artinya gagal tanam ya. Karena luasnya kebun ini 2 hektar. Jadi yang habis ini 1 hektar lebih ya dimakan tikus ya. Tapi ya lumayan kawan-kawan karena lahan ini dulu dibeli kalau kita hitung sangat murah. Jadi walaupun rawa seperti ini ya sikat aja kawan-kawan untuk kita tanami sawit ya, karena dapat harga murah itu jarang sekali ya. Nah, untuk yang tidak dimakan tikus ya sangat bagus kawan-kawan ya, performanya kalau kita lihat sangat bagus ya. Buahnya coba lihat ya, Simalungun kawan-kawan ya. Kalau kita lihat performa batang dan daunnya, ini maksud saya sangat bagus ya. Tuh. Wih, Simalungun ini kalau sudah mulai berbuah produktif dan menghasilkan, itu buahnya sebenarnya besar-besar dan bobotnya bagus kawan-kawan ya. Cuman untuk saat ini kan Simalungun agak kalah ya dengan pamornya itu, dengan bibit-bibit yang terbaru. Padahal Simalungun ini termasuk andalan kawan-kawan ya. Nggak rugi lah kalau mau nanam Simalungun sebenarnya ya. Tuh ya, ini daerah kesana yang masih selamat ya. Ini parit kawan-kawan, pemilik lamanya mendesain seperti ini kawan-kawan. Jadi yang di parit sebelah sini, yang kesini ini sawah, yang kesana untuk kebunnya Simalungun ya, mantap. Tuh hampir semua sudah keluar dompet kawan-kawan ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya share ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang menanam di rawa ya.